Kalau dari Cilegon, kami berdua Pak sama Mas Ardiansyah. Saya lihat di daftar itu banyak sekali orang-orang UIT, baik yang di Jawa bagian Barat, Jawa bagian Tengah, Jawa bagian Timur ya. Iya Itu betul Pak. sistemnya gimana dulu ya? Ditawarkan gitu? Kalau dulu enggak sih Pak. Kalau dulu itu memang daftar sendiri awalnya Pak. Mandiri. Iya. Terakhir saya dengar ada 100-an orang tuh yang didorong untuk ngambil S2 di UTPLN dari Pak Didi. Bukan termasuk yang kelompok ini ya? Kalau yang itu kurang tahu juga sih saya Tahu Pak. ya? Iya Pak. Banyak ini Ya kan? Pak, gerbongnya. Hah? Kenapa? Banyak programnya Pak, sejalan dengan arahan Pak Dirut ya, untuk keran pendidikan diperluas. Jadi memang berbagai macam cara, metode itu untuk bisa dapat beasiswa Pak di 1 tahun kebelakang ini Pak. Ya. Iya. Jadi Ya, kalau sama kayak Pak Bagus gitu Pak. Awalnya biaya mandiri, tapi sejalannya waktu akhir di semester 1 itu ada informasi dari Pak Rio ya, selaku GM Pusdiklat bahwa diberikan beasiswa. Begitu. Oh gitu. Ya. Ya, saya dengar dari Pak Didi, Direktur LHC. Katanya ada 100 orang setiap tahun gitu. Mungkin sudah langsung masuk, langsung diberikan fasilitas lah oleh PLN. Dari daftarnya Robi itu ada berapa yang dari UIT ya? Kalau dari UIT yang kemarin kami kirim itu datanya di Ada datanya di saya, cuman saya belum ya, buka. kebetulan kamu sudah buat spreadsheet-nya Pak, di sheet-nya. Satu, dua, tiga. Ada 7 Pak, kurang lebih Pak. 7 ya? Iya, ada Pak Ari Gimel, ada Pak Mbak Deka, Mas Aryansa, Mas Ardiansah, Mas Bagus, sama Mas Putut, sama Mas Fathan Korib. Oke, bagus. Bisa ikut S2, menambah pengetahuan dan kompetensi diri. Nah, ini udah ada 13 yang masuk. Karena waktunya terbatas, kita mulai saja ya. Sambil nunggu yang lain. Mas Robi, tolong dicatat ya, siapa yang belum hadir, diingatkan. Baik Pak. Ini kita ada recording juga. Terus saya coba X2 join dulu teman-teman lagi Pak. Kita call. Oke. Saya akan mulai dengan kelihatan? Terlihat Pak Dokter. Aman Pak. Nah, kita bicara mengenai vision dan values, visi dan nilai-nilai bersama. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita bahas dulu PR personal dan PR kelompok. Ini pertanyaannya untuk PR personal, saya nggak usah bacakan lagi. Nah, sekarang silakan 2 orang aja yang menjelaskan jawaban masing-masing. Tinggal di mana? Ini volunteer atau gimana Pak Adiana? Enggak, saya akan. Oh ya. Nah, ada 2 nih yang saya pilih.
Ardiansyah tadi sudah bicara, kemudian Deki. Silakan Ardiansyah dulu. Dalam sini, Dek. Amat, Dek. Dek. Oh, di mana ini? Ardiansyah sudah siap? Ya, baik sudah siap Pak Dokter. Oke, silakan. Nyalain nasinya. Apakah share screen atau langsung Share. dijelaskan saja Pak? Enggak, share dong. Nyamuknya udah pergi. Anda paparkan apa yang Anda kirim ke saya. Baik Pak, izin share screen Pak. Dan Ya. rekan-rekan sekalian. Nama tasnya mana, Dek? Nggak tahu. Mohon izin apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik Pak, berdasarkan dan baik terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan dan Tolong di slideshow Mas Ardiansyah. oh ya baik. Terima kasih kesempatannya Pak Nyana dan rekan-rekan sekalian. Izin sedikit menyampaikan perihal PR personal pertama terkait bagaimana memanage pemimpin atau atasan kita, di mana dalam permasalahan ini sesuai dengan yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana goals-nya itu yaitu kita menyampaikan usulan kita perbaikan, tetapi dengan dua syarat, yaitu tidak memboroskan waktu dan tenaga, dan kemudian tujuan tercapai dan pembimbing tidak tersinggung. Kemudian pertanyaan kedua, kecerdasan apa yang dominan dan yang dibutuhkan dalam kasus ini. Dalam PBL yang saya analisis, terdapat 3 masalah yang saya temukan dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Nyana, di mana permasalahan pertama itu terkait komunikasi, di mana komunikasi ini merupakan permasalahan yang terjadi di antara pembimbing dan junior. Analisis dari permasalahan tersebut yaitu di mana yang pertama, komunikasi yang terjadi antara pembimbing dan junior bersifat pasif, yaitu satu arah. Sehingga dalam prosesnya tidak terjalin tukar pendapat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua, tidak ada konfirmasi ulang dengan pelanggan terkait kepastian waktu dan lokasi bertemu, sehingga mengakibatkan waktu dan tenaga yang terbuang secara percuma. Adapun solusi dari analisis tersebut yaitu saya menyimpulkan di mana kita perlu untuk menerapkan komunikasi aktif dua arah antara pembimbing dan junior, sehingga melalui tahapan ini akan menciptakan rekomendasi yang membangun untuk mengkonfirmasi ulang jadwal yang telah disepakati dengan pelanggan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu terkait leadership, di mana leadership ini merupakan permasalahan yang terjadi pada pembimbingnya. Analisis yang saya analisis yaitu di mana pembimbing tidak sepenuhnya menjalankan prinsip leadership. Salah satu contohnya dapat terlihat di mana dalam perjalanan Bandung menuju Padalarang terdapat job desk yang ia kerjakan sendiri. Padahal sebagai sosok pemimpin seharusnya dapat memanage atau membagi tugas kepada tim atau rekan kerjanya. Solusinya yaitu mendelegasikan job desk dengan baik dan sesuai dengan kapabilitas tim atau rekan kerjanya. Melalui implementasi ini akan terwujud hubungan kepercayaan yang baik antara pembimbing dan junior serta lingkungan kerja yang lebih positif. Kemudian permasalahan yang ketiga terkait kewibawaan, yaitu permasalahan dari junior tersebut, di mana
analisisnya yaitu sebagai junior yang merupakan pegawai baru dengan ilmu yang lebih update, seharusnya menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan berani untuk mengutarakan pendapat secara santun tanpa menyinggung ataupun bersifat menggurui terhadap pembimbing atau rekan kerja yang memiliki karakter atau latar belakang yang berbeda. Solusinya yaitu membangun sifat kewibawaan ataupun percaya diri yang tinggi sehingga hal ini menjadikan dia pribadi yang mengenal baik karakter dan latar belakang setiap rekan kerja dan pembimbing, sehingga dalam menyampaikan pendapat tersebut mengandung unsur empati yang baik dan mengandung unsur empati dan simpati yang baik. Kemudian next. Kecerdasan apa yang dominan yang dibutuhkan dalam kasus tersebut, yaitu di mana dalam menangani kasus ini dibutuhkan kecerdasan soft kompetensi yang di dalamnya mengandung leadership kompetensi yang terdiri dari 17 core dan core kompetensi yang terdiri dari 4 core. Salah satu turunan soft kompetensi tersebut yaitu kecerdasan interpersonal, yang di mana menurut Hamzah, B. Uno, dan Nurdin Muhammad dalam pendekatan Pak Ilkam yaitu pembelajaran aktif, inovatif, lingkungan, kreatif, dan menarik, menyebutkan bahwa kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain, sehingga mereka cenderung untuk dapat memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Mungkin cukup sekian Pak, dari Oke. yang dapat saya sampaikan. Balik dulu yang pertanyaan pertama. Bagaimana caranya menyadarkan atau mengarahkan pembimbing agar lain kali jangan begitu, tetapi nggak usah tersinggung gitu. Ada yang punya pendapat lain nggak? Selain yang disampaikan oleh Ardiansyah. Ada Pak. Ya, Robi. Suara saya cukup jelas Pak Jana dan teman-teman. Jelas. Baik, terima kasih. Kalau berdasarkan jawaban saya pertama setelah kita memetakan problem based learning ya, dengan analisis alternatif solusi dan definisi solusinya. Sebenarnya pertama ya kita pahami dulu isunya gitu. Khususnya menurut kami ada 3 poin. Pertama, kita kan sudah diinfokan ya oleh Pak Adriana bahwa karakter atasan ini kan tidak mau disalahkan ya, atau sifatnya close minded ya, bukan open minded. Dan yang kedua juga di sini ada gap umur juga yang terlalu jauh ya, antara senior dan junior ya. Seperti umumnya PLN saat itu ya, karena rekrutmen yang telat. Yang ketiga, isunya itu bagaimana cara mengubah mindset supaya tanpa merasa tersinggung. Nah, analisisnya yang pertama gimana supaya kerjanya lebih efektif gitu atau aktivitas kerjanya bisa meningkat. Lalu yang kedua, pemilihan diksi saat berkomunikasi, dan yang ketiga itu kritis tapi solutif. Nah, maksudnya gimana analisis ini? Jadi pengalaman kami pribadi Pak ya, gimana ini cuma saya analogikan sebagai bos ya. Jadi di unit kami pernah bekerja itu ada office boy ya teman-teman ya. Office boy yang tentu secara usia lebih senior, lebih dari kita. Dan mungkin buat kita itu office boy ya, tapi kan sebenarnya dia juga bos juga sebenarnya. Tapi bos dalam bidang lain, bos dalam hal manajemen pembelian makanan gitu kan, pesan antar makanan, kebersihan dan lain-lain. Itu juga bos dalam bidangnya sendiri. Nah, kita bisa gitu ya cari momen yang tepat untuk memberikan cerita. Jadi gini, saat saya baru penempatan ya di suatu unit itu, dan kita tahu OB-nya senior, jadi setiap kita pesan makan itu Pak, Bu, dia selalu tanya pesan makan apa aja, terus datang, dan seringkali di warungnya itu atau tempat makannya itu tutup, sehingga dia balik lagi ke kantor. Jadi nggak efektif kan. Kurang lebih saya kemarin berpikir menjadi studi case yang case tadi yang Pak Adriana berikan. Nah, akhirnya kami coba cari momen yang tepat gitu kan, pendekatan juga yang supaya bisa ngasih masukan ke beliau ini, ke OB ini, bos kami dalam antar makanan ini, supaya Pak, gimana kalau Bapak ini telepon dulu Pak
tanya dulu apa namanya, ada nggak buka nggak hari ini, atau jam sekarang udah buka belum. Jadi Bapak nggak usah bolak-balik capek gitu. Ditambah dia juga HP-nya waktu itu rusak atau gimana gitu ya. Nah, terus dia bilang dia nggak ada belum punya nomor HP-nya. Nah, kita cari di Google gitu kan. Karena sekarang kan ya mungkin memang beda secara teknologi kondisinya, tapi di situ artinya kita kritis tapi solutif gitu. Ternyata ada di Google, karena semua bisnis itu restoran ataupun ada di Google, ada nomor teleponnya dan bisa gitu ya. Jadi nah alhamdulillah setelah dilakukan masukan seperti itu, kita take action negatif untuk cari nomor yang biasa langganan tempat makan yang diorder oleh teman-teman dispatcher. Akhirnya dia sebelum pergi itu untuk ambil makanan atau makan, dia selalu tanya dulu siapa. Akhirnya sehingga dengan itu lebih efektif gitu ya. Jadi tidak perlu lagi, wah tutup Pak, ganti apa nih? Jadi kan memakan waktu ya, itu nggak terasa. Sedangkan di sisi lain teman-teman juga sudah lapar mungkin dan waktunya makan. Jadi itu mungkin Pak. Pertama kesimpulannya, berikan contoh studi kasus ya yang relevan. Kedua, kita juga sebagai junior atau sebagai bawahan take action dan inisiatif. Nah, dalam case yang Bapak jelaskan, itu kan sifatnya saya kurang tahu itu dadakan atau terencana ya. Kalau terencana kita bisa kan mencari nomornya pelanggan itu, lalu kita coba buat appointment gitu. Nah, kalau dadakan ya itu tadi ya, mungkin di suatu momen yang tepat kita coba melakukan pendekatan gitu ya dengan studi kasus. Jadi supaya pola pikir atau mindset beliau juga bisa tersentuh gitu. Terima kasih, itu dari saya. Oke. Itu dua pendapat dari teman-teman Anda. Sekarang saya minta Deki yang bicara. Silakan Deki. Baik, selamat sore Pak Adniana. Selamat sore rekan-rekan. Izin share screen Pak. Ya. Izin Pak, apa kelihatan? Udah, slideshow. Hasil. Baik, terima kasih. Slideshow kesempatan diberikan. Oke. Sudah Ya, kelihatan Pak? terus. Atas pertanyaan nomor 1, saya menganalisa ada 2 masalah di sana ya. Yang pertama itu bahwa sudah melakukan perjalanan jauh, tapi maksud dan tujuan perjalanan tidak tercapai karena orang yang ditemui tidak berada di tempat. Dari masalah yang pertama ini dilakukan analisis bahwa berdasarkan karakter pembimbing di mana beliau merupakan orang Jawa yang sudah senior dan mempunyai pengalaman yang banyak serta tidak boleh disalahkan ya, dengan prinsip the king can do no wrong. Kemudian masalah yang kedua yang saya dapat dari case tersebut bahwa bagaimana mencari cara yang tepat agar pembimbing tersebut dapat menerima usulan perbaikan tapi tidak tersinggung. Nah, analisa dari hasil analisis bahwa fasilitas komunikasi yang tersedia saat itu hanya telepon dan belum tersedia handphone. Nah, solusi yang berdasarkan masalah dan analisis yang dilakukan, solusi yang didapat bahwa yang pertama mengkomunikasikan pendapat dengan mengajukan berupa pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak terkesan mendikte atau menggurui maupun memberitahu beliau secara langsung. Kemudian yang solusi kedua, mengontrol diri dengan menurunkan ego dengan merendah dalam berkomunikasi agar pendapat kita dapat diterima. Contoh pertanyaan yang disampaikan antara lain orangnya tidak ada ya Pak. Kira-kira di sini apa ada telepon ya Pak? Apa mungkin orangnya mau dihubungi terlebih dahulu untuk buat janji ya Pak? Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya kecerdasan yang dominan dibutuhkan dalam kasus ini adalah kecerdasan emosional karena membutuhkan empati yaitu peka terhadap perasaan pembimbing sehingga dalam menyampaikan pendapat tidak menyinggung beliau. Dan kecerdasan yang kedua adalah self control atau kontrol diri dalam menyampaikan pendapat agar dapat diterima oleh pembimbing. Mungkin itu dari saya Pak Adniana. Makasih Pak. Oke. Bagus, itu ada 3 pendapat ya. Yang satunya, yang terakhir itu langsung kepada action-nya, yaitu dengan jangan menggurui, tapi bertanya. Oke,
Sekarang mari kita masuk kepada jawaban yang sudah saya lakukan. Saya akan share kembali. Tadi jawaban dari Ardiansah, kemudian ada Deki, kemudian tadi diselingi oleh jawabannya Robi. Catatan saya terhadap jawaban-jawaban itu, semua mahasiswa sudah mencoba menjawab dengan berbagai cara pendekatan. Bagus. Terus upaya yang bagus. Berusaha mencari solusi dari open resources. Jadi ada yang mencari dari dari internet, macam-macam itu bagus. Tapi yang saya baca adalah mayoritas memberi solusi dengan teori. Padahal yang kita butuhkan apa action-nya, apa yang Anda lakukan, bukan teorinya. Kalau teori kan mesti diterjemahkan lagi, tapi apa action-nya. Nah, kemudian dari pertanyaan kedua, ada yang rancu antara emotional intelligence dengan EQ. Emotional intelligence itu kecerdasannya, EQ itu ukurannya. Jadi kayak intelektual intelligence, ukurannya IQ. Nanti kita akan bahas mengenai emotional intelligence. Nah, dari pertanyaan nomor satu. Nah, bagaimana feedback kepada bos? Nah, bagaimana feedback kepada bos agar bos memberikan respon positif. Jadi terima gitu. Tidak merasa digurui, tidak merasa diajarin gitu. Nah, dari kasus tadi itu kita sudah belajar mengenai problem, bagaimana Anda menganalisisnya dengan analytical thinking, kemudian mencari solusinya. Itu yang kita sudah pelajari, kemudian kita sudah praktekkan dengan kasus tadi. Merumuskan problem dengan tepat, membuat analisis, critical thinking secara holistik ya, jangan sepotong-sepotong. Kemudian menetapkan alternatif solusi, tapi kemudian memutuskan solusi terbaik. Dari situ, mari kita lihat sekarang apa yang saya lakukan pada waktu itu. Saya tidak akan membaca lagi problem sama analisis thinking ya, tapi solusinya saja. Solusi yang saya lakukan pada waktu itu adalah memposisikan diri bertanya, bukan memberitahu atau menggurui. Kemudian solusi kedua adalah merendah, mengalah untuk menang. Ya prinsipnya dua, ngajarin orang itu tidak harus dengan memberitahu, tapi juga bisa dengan bertanya. Kemudian agar orang bisa menerima pendapat kita, apalagi yang senior, itu jangan mentang-mentang kita sudah tahu sesuatu, terus kita ajarin mereka. Merendahlah. Kadang-kadang kita harus mengatakan sesuatu yang sebetulnya kita sudah tahu. Nah, apa yang saya berikan waktu itu adalah, saya bertanya, wah, orangnya nggak ada ya Pak? Apakah di sini ada telepon Pak? Nah, pertanyaan, apakah di sini ada telepon, Pak? Itu sebetulnya pertanyaan konyol ya. Kalau suatu perusahaan itu pasti ada teleponnya. Tapi pertanyaan ini adalah sikap merendah untuk memberikan pandangan yang lebih
luas kepada pembimbing kita sehingga tidak tersinggung. Jadi saya bilang, wah, nggak ada orangnya ya Pak ya. Apakah di sini ada telepon Pak? Dengan pertanyaan itu saja, beliau langsung menjawab, iya lain kali kita telepon saja dulu. Jadi simpel sekali. Simpel sekali. Ini action ya, bukan teori. Teorinya yang dua di atas, memposisikan diri, bertanya, bukan memberitahu. Oke. Kemudian merendah, mengalah untuk menang. Ada jawaban-jawaban dari teman-teman Anda sendiri. Ada yang mengatakan kita duduk dulu Pak warung kopi, terus pada saat sudah santai baru kita beritahu agar lain kali kita telepon dulu. Gitu. Ya macam-macam sudut pandangnya, tapi yang paling kena adalah ini. Karena ini sudah saya praktekkan. Jadi prinsipnya dua, memberitahu itu boleh dengan cara bertanya, kemudian memposisikan diri merendah untuk menang. Ya, itu jawabannya. Nah, dibutuhkan apa? Dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dan kecerdasan emosional. Nanti kita akan bahas mengenai komunikasi dan emosional, kecerdasan emosional atau emotional intelligence, di mana di dalamnya ada empati dan self control. Ada pertanyaan sampai ke situ? Saya kira cukup ya. Kita lanjut ke pembelajaran apa yang didapat dari kasus How to Manage Your Boss. Nah, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ini volunteer, silakan. Iya Pak, izin mencoba menjawab. Namanya sebutin, aku nggak apal Oh semua. iya, siap. Nama saya Dahlia Deka Permata. Ya, Dahlia Deka, oke. Ya, dari kasus ini kita melihat bahwa karena bosnya yang levelnya adalah maybe boss never do wrong, berarti kita tidak boleh berupaya melebihi atasan secara menampilkan wawasannya lebih tinggi secara bicara, secara bahasa maupun secara pernyataan. Jadi akan lebih baik istilahnya lebih baik logatnya logat bertanya gitu, Pak. Oke. Nah, itu sih dari saya. Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan, Pak. Makasih. Silakan yang lain. Boleh Pak, dengan Joko Pitoyo Pak. Joko Pitoyo, monggo, Pusdiklat. Ya, Pak. Betul Pak, Pusdiklat Pak. Ini ingat dengan Bapak nih, OPI Pak. Ya. Baik Pak, ini pandangan saya. Okay. Memang secara umum bos itu memang orang yang harus dijaga kehormatannya, tidak boleh disinggung ya, direndahkan. Jadi memang harus kita memposisikan diri supaya tidak menyinggung. Nah tadi saya cukup cukup kagum. Kita boleh bertanya walaupun konyol. Iya. Nah ini apakah nanti tidak Pak ya, merasa malah melecehkan itu gimana Pak kira-kira? Karena pertanyaan kita kadang-kadang agak konyol, ini gimana Pak supaya tidak merasa melecehkan? Tergantung orangnya. Kalau bos kita itu orangnya suka terbuka ya kita kasih tahu aja langsung. Tapi kalau bos kita the king can do no wrong itu, ya dengan bertanya pun, dengan pertanyaan konyol pun beliau nggak akan merasa bahwa itu meledek beliau. Jadi lihat-lihat orangnya. Kalau menurut saya enggak. Kalau kita dengan teman gitu, ada telepon nggak, lu kayak lu nggak tahu aja tidak, di sini kan nggak ada telepon gitu, di sini ada telepon. Nah, itu kan dengan teman, tapi dengan bos akan beda. Nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak. Bertanya dengan memberitahu dengan bertanya itu sesuatu cara untuk memasukkan pendapat kita kepada orang lain.
nggak masalah. Dengan anak buah kita juga sama. Kita tahu jawabannya, tapi kok kita tanya untuk menguji sebetulnya. Ya nggak apa-apa, itu untuk menguji. Nanti kita bicara lagi mengenai komunikasi. Ada yang lain? Jadi pembelajaran yang didapat dari kasus How to Manage Your Boss, yang pertama, belajar memahami orang lain. Ya, Anda harus tahu siapa yang Anda ajak bicara. Itu kalau dalam emotional intelligence disebut empati. Jadi kita harus memahami karakternya si bos. Kemudian kedua, mengendalikan diri, memposisikan diri sesuai kebutuhan. Waktu itu kita butuh memberitahu dan cara bertanya, ya tanya aja. Dan kita harus bisa melakukan self-control. Itu juga bagian emotional intelligence. Yang ketiga, berpikir out of the box. Jangan hanya berpikir memberitahu itu secara langsung gitu, tapi bisa memberitahu dengan cara bertanya. Berputar sedikit, tapi juga tujuannya adalah memberitahu. Yang keempat, mengambil keputusan. Kita harus berani mengambil keputusan untuk berbicara kepada bos kita, dan itu adalah latihan kita untuk lebih dewasa. Nah, ini ada 10 rules for managing your boss effectively. Di sini ada banyak ya, nanti Anda baca sendiri. Dan sesuai kasus di atas, pertama, keep calm. Jangan gerasa gerusu dulu. Pikirkan dulu bos Anda siapa gitu. Nah, kemudian cari solusinya. Berkomunikasilah dengan bahasa bos kita. Beliau nggak ingin diajarin gitu, tapi ingin diangkat. Caranya bertanya. Perform exceptionally. Ya, berpikir out of the box tadi. Jangan yang biasanya begini kan gitu. Cobalah tampilkan yang berbeda. Yaitu bertanya tadi. Kemudian tingkatkanlah image. Jangan direndahkan beliau. Ini 10 rules secara umum ya. Bagaimana manage your boss. Kita sudah setengah jam di sini. Saya akan terus. Vision, mission. Ini pertanyaannya. Silakan kelompok kedua sekarang yang menjawab. Kelompok kedua diwakili oleh salah satu lah. Silakan siapa yang mewakili. Tapi saya tidak mau yang mewakili bicara itulah yang mengirim email ke saya. Silakan kelompok 2. Baik Pak, kebetulan kelompok 2 saya ya, dan saya coba ini dulu ke teman-teman lainnya siapa yang mau registrasi. Oke. Pak Marlon, mungkin Pak Marlon atau Pak Joko Pitoyo. Jangan Pak Joko lagi, Pak Joko udah tanya tadi. Tadi udah ya. Sebentar. Pak Marlon monitor atau Pak Heri Supriyadi mungkin ya? Pak Heri dari Biak. Iya, monitor Pak Robi. Siap. Pak Heri, mohon izin sudah siap belum ya? Saya buka dulu ininya. Baik. Baik, Pak. Heri Supriyadi.
Izin share screen. Silakan. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah. Slideshow. Malah hilang. Coba share screen Pak Heri, mungkin tadi masih share ini ya. Nah ya. Oh Ya, share. Ya sudah ya Pak. Oke. Sudah Pak ya? Ya, lihat. Izin Pak, kami dari kelompok 2 Pak ya. Ini untuk di Finsec visi, misi, dan value perusahaan. Jadi ini kelompok kami ini dari ada Pak Habib, Pak Harip Purnomo Adi, saya sendiri dari Supriyadi, Pak Ida Bagus Praba, Pak Idam Nuryadi, Pak Jajang Robi, Pak Joko Pitoyo, dan Pak Marlon. Ini kami juga sudah mendiskusikan dengan via Zoom Pak, waktu lalu dengan ke-8 teman-teman tersebut. Dan mungkin ini ada quotes ya Pak ya. Action without vision is only wasting time. Vision without action is merely daydreaming, but vision with action can change the world. Dari Nelson Mandela. Dan untuk roadmap budaya perusahaan Pak, ini kita ambil dari corporate culture road ya, roadmapnya 2014-19. Jadi di tahun ya 2013-14 ini ada OCR Pak ya, internalisasi tata nilai perusahaan, khususnya untuk integritas dengan program OCR dengan maturitinya itu 3,6, yaitu internalisasi sudah dilakukan secara sistematis, kemudian mekanisme sudah dibakukan secara formal dan dilaksanakan secara konsisten. Sedangkan di tahun 2015 sampai 16 ini tingkat maturitinya 4, yaitu sudah terukur dan hasilnya digunakan dalam penyempurnaan mekanisme melalui siklus evaluasi dan perbaikan. Dan roadmap di tahun 17 sampai dengan 19 ini diharapkan tingkat maturitinya 5, yaitu sudah terukur, dievaluasi dan ditinjau ulang atau direview secara periodik, serta diselaraskan dengan seluruh proses dan unit kerja untuk mendukung tujuan organisasi. Ini gambaran untuk yang roadmap di tahun 17 sampai dengan 21. Jadi di tahun 2017 ini revitalisasi budaya perusahaan. Kemudian 2018 ini kesiapan untuk berubah. Dan 2019 ini budaya perusahaan sudah melekat pada sistem HCM ya, Human Capital Management. Kemudian 2020 budaya perusahaan melekat pada sistem Human Capital Management, dan 21 ini penciptaan nilai atau value bagi pemangku kepentingan dan peningkatan citra perusahaan. Sehingga yang diharapkan ini budaya berkinerja tinggi sebagai perusahaan kelas dunia. Untuk pengertian visi dan misi, jadi untuk visi ya ada 2 yang kita definisikan. Yang pertama itu merupakan pernyataan inspiratif yang menggambarkan tujuan besar atau aspirasi yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lebih luas. Jadi visi memberikan arah strategis dan tujuan yang tinggi kepada organisasi dan bertindak sebagai sumber motivasi untuk mencapai sesuatu yang besar dan berarti. Jadi visi perusahaan itu bisa mencakup gambaran masa depan, tujuan besar, inspirasi, dan fokus jangka panjang. Untuk misi sendiri merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan utama atau alasan eksistensi sebuah organisasi, perusahaan atau entitas lainnya. Dan misi ini menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada, kemudian apa yang ingin dicapai, dan siapa yang dilayani oleh organisasi atau entitas tersebut. Dan misi perusahaan ini mencakup tujuan utama, nilai-nilai inti, pemangku kepentingan, dan dampak sosial atau lingkungan.
Jadi keuntungan apabila perusahaan memiliki visi, ini yang pertama ini untuk mengarahkan fokus dan arah yang jelas bagi seluruh organisasi, sehingga ini bisa membantu tim manajemen ya dan karyawan memahami tujuan jangka panjang perusahaannya. Yang kedua ini tentu memberikan motivasi kepada karyawan dalam bekerja agar lebih giat dan mempunyai dedikasi. Kemudian yang ketiga ini menjadi panduan untuk memastikan pengambilan keputusan sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Keempat ini meningkatkan identifikasi merek yang kuat dan memudahkan perusahaan untuk menarik pelanggan, investor, dan tentunya mitra bisnis ya. Yang kelima ini membantu pelanggan memahami nilai yang ditawarkan oleh perusahaan dan produk atau layanan perusahaan dapat bisa memenuhi kebutuhan dari mereka, dari pelanggan tersebut. Yang keenam ini membantu mengubah budaya organisasi yang diharapkan bisa lebih proaktif, inovatif, dan orientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang. Yang ketujuh ini perusahaan dalam perencanaan strategis jangka panjangnya itu dapat merinci tujuan strategis dan rencana taktis yang mendukung visi tersebut. Kemudian yang ke-8 dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja perusahaan. Sedangkan hubungan antara karakter dan nilai, ini hubungan yang erat antara karakter dan nilai-nilai ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pribadi dan moral seseorang. Jadi untuk karakter sendiri ini merupakan sifat atau perilaku dan moralitas seseorang yang mencerminkan kepribadian dan integritas yang kemungkinan bisa dibentuk dari pengalaman hidup, keputusan, dan tindakan, termasuk kejujuran, integritas, kebaikan, tanggung jawab, dan empati. Untuk nilai sendiri adalah keyakinan dan prinsip yang memandu tindakan, pengambilan keputusan, dan menentukan pentingnya kehidupan seperti kejujuran, keadilan, toleransi. Dan di sini how character relate to value. Jadi yang pertama ya, this value help one to understand what is considered good and right and how they should behave in various situation. Kemudian value sendiri ya, value such as honesty, integrity, and fairness are the foundation of strong character. A person who has good character will be more likely to adhere to moral value such as empathy and kindness. Kemudian strong character can reinforce following the right value, while strong value can shape a better character. Jadi nilai atau value itu adalah evaluasi diri sendiri sebagai manusia dalam bertindak dan membuat keputusan. Sedangkan untuk corporate value adalah nilai-nilai yang dipegang teguh dan diyakini oleh seluruh karyawan dan kemudian diaplikasikan dalam perilaku kolektif dan menjadi panduan serta pegangan dalam keberlangsungan perusahaan. Untuk nilai ya, untuk menjadi karakter ini, tata nilai merupakan landasan dalam membangun budaya perusahaan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjiwai setiap sikap dan perilaku semua karyawan dalam aktivitas sehari-hari, baik dia sebagai karyawan maupun sebagai pribadi. Dari nilai-nilai itulah yang kemudian menentukan atau membentuk karakter. Sedangkan dampak nilai atau dampak dari nilai atau value itu menyatukan keseluruhan tim, meningkatkan motivasi, membantu tim membuat keputusan, kemudian bisa menjadikan identitas. Tahapan untuk menerjemahkan visi menjadi program kerja perusahaan, di sini ada beberapa step ya. Yang pertama ini untuk membantu mencapai visi dan misi. Cara membuat program kerja dan pelaksanaan yang tepat akan membuat kegiatan di dalam organisasi bisa berjalan dengan efektif. Hal ini akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian membantu mengatasi permasalahan di dalam organisasi. Apabila program kerja yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan solusi untuk berbagai permasalahan yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, baik dari internal maupun eksternal. Kemudian membantu meningkatkan kinerja organisasi. Idealnya program kerja adalah sesuatu yang bisa diterapkan dengan baik di dalam organisasi. Jika hal ini dapat dilakukan, maka setiap anggota di dalam organisasi tersebut akan bisa bekerja secara terstruktur, sistematis, dan objektif.
Jadi tahapannya menerjemahkan visi menjadi program kerja. Yang pertama itu mengkomunikasikan alasan keberadaan perusahaan atau organisasi atau entitas tersebut. Kemudian menyusun visi, seperti sudah diuraikan di awal ya, visi itu seperti apa dan merumuskan misinya. Baru menentukan program kerja, menetapkan tujuan, dan menetapkan subjek sasaran atau KPI-nya. Jadi yang pertama, ini mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi, ini mempunyai tujuan dan tugas pokok. Hal ini harus memperlihatkan framework hubungan antar organisasi dengan stakeholder, seperti SDM dari organisasi tersebut, kemudian konsumennya, dan pihak lain yang terkait. Nah, selain itu, tahap ini juga mencakup menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, menyusun visi yang merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Dan kemudian merumuskan misi yang mencerminkan hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Kemudian menentukan program kerja dengan melakukan kegiatan analisis dan diskusi terhadap berbagai hal penting lainnya dengan melibatkan semua anggota organisasi tersebut ya, atau tentunya seluruh karyawan ya dan manajemen yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, menetapkan tujuan yang akan diwujudkan dalam program kerja tersebut. Dan yang keenam, menetapkan subjek sasaran yang akan dicapai. Jadi kesimpulannya yang pertama, visi perusahaan merupakan tujuan atau keinginan utama perusahaan yang akan dicapai dalam waktu yang luas. Sedangkan misi perusahaan merupakan hal-hal yang harus dicapai perusahaan yang selaras dengan visi. Tahapan menerjemahkan visi menjadi program kerja perusahaan yaitu mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi, menyusun visi, kemudian misi, menentukan program kerja, menetapkan tujuan, dan menetapkan subjek dari sasaran. Kemudian hubungan antara value dan karakter di mana memiliki keterkaitan yang erat dalam berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan moral seseorang. Dan kemudian program kerja merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki dan dijalankan sebuah organisasi. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan bahkan dari contoh program kerja sederhana sekalipun yang dilakukan. Penyusunan program kerja yang tepat dan diterapkan dengan baik, ini diharapkan agar organisasi bisa mendapatkan manfaat semaksimal mungkin atas program kerja tersebut. Ini referensi yang kami gunakan untuk menyusun tugas ini. Mungkin sekian dan terima kasih Pak Adiana. Masih di mute, Pak. Tolong dibalik dulu slide menerjemahkan visi menjadi program kerja. Ya, yang ini Pak. Ya. Belum kelihatan. Iya Pak, ini Pak. Belum. Belum tentu. Ya. Nah, itu yang warna merah. Yang warna biru. Tulisannya kotak biru-biru. Nah, itu. Oke. Anda menetapkan visi. Tolong slideshow dong. Bentar, Pak. Izin, Pak. Tuh, hilang lagi. Sudah, Pak? Ya. Anda di sini kan menetapkan visi atau menyusun visi gitu ya. Kemudian proses selanjutnya adalah merumuskan nilai. Dari visi merumuskan nilai gitu ya.
Dari visi ini merumuskan misi, Pak. Oh, misi. Iya, misi, Pak. Oke, misi terus seterusnya menetapkan program kerja. Kerja, iya. Nah, Oke. sekarang saya kasih Betul, Pak. contoh. Ini contoh aja. Visi. Biasanya kalau di operasi, visinya adalah efisien, andal, berkualitas. Ya, baik di transmisi maupun distribusi, visinya efisien, andal, berkualitas. Katakanlah andal visinya. Bagaimana Anda menetapkan program kerja hanya dengan mempunyai visi andal? Tahapannya seperti apa? Ya. Jadi mungkin kalau untuk visinya, Pak ya, untuk andal dan berkualitas, tentu memang kan harapannya, Pak ya, keberlangsungan listrik itu bisa dinikmati oleh masyarakat gitu, Pak ya, tanpa ada gangguan seperti itu, Pak. Jadi memang ya. Nggak, maksud saya Betul. gini loh. Anda punya visi andal, katakanlah andal gitu ya. Iya. Kemudian di sini rumusan tahapannya adalah menetapkan program kerja gitu. Apa bisa visi andal gitu, terus Anda langsung menetapkan program kerja? Tahapan apa lagi sebelum program kerja itu? Program kerja. Ya. Ini Pak ya, mungkin sebenarnya rangkaian program kerja kita menentukan ini dulu Pak ya, apa namanya, tujuan dulu harusnya Pak ya, yang akan dicapai gitu Pak ya. Itu pertanyaan, bagaimana tahapan dari visi, kemudian sampai menjadi program kerja. Itu kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung program kerja gitu. Kan ada ininya, batasan-batasannya. Ada yang mau bantu? Ya mungkin ada yang mau bantu teman-teman lain. Ya. Baik Pak, bantu Pak. Izin Pak, mau bantu Pak. Ya, silahkan siapa nih? Oh ya silakan Pak Ramadhani dulu. Oke. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Jadi memang untuk menurunkan visi menjadi program kerja Pak, biasanya dilakukan beberapa langkah-langkah Pak. Ya. Yang pertama biasanya melakukan identifikasi dulu Pak. Jadi untuk tadi disampaikan visinya adalah andal efisien gitu Pak ya. Jadi untuk mencapai andal dan efisien itu harus ditentukan dulu. Andalnya di angka berapa nih, dikuantitatifkan dulu. Kemudian dari situ. Angka apanya? Angka untuk misalnya keandalannya berapa, efisiensinya berapa. Yaitu salah satu untuk mempermudah kita mencapai ke sana seperti apa gitu ya Pak ya. Melakukan hitungannya seperti apa. Itu yang mengkuantifikasi Pak, dalam arti visinya itu kadang-kadang kalau visi kan memang apa ya apa istilahnya, apanya yang dikuantifikasi? Nilai yang akan ditujunya tadi Pak. Jadi misalnya andalnya itu kira andalnya misalnya ukuran keandalan SAIDI, SAIFI atau EAF kalau pembangkitan itu kita mau di berapa. Kemudian dari situ dilakukan identifikasi dulu Pak untuk apa namanya, strength, weakness, opportunities, dan threat yang kita miliki biasanya Pak. Jadi kita cari SWOT-nya untuk apa, strength yang kita miliki, weakness kita apa, threat di depan apa, opportunities-nya apa untuk mencapai tadi angka-angka tadi yang kita pengen tuju gitu Pak. Kemudian setelah itu kita lakukan kalau misalnya memang memungkinkan Pak ya harusnya sih dilakukan nih Pak. Jadi memang kita lakukan pestel analisis sih Pak. Kita lakukan analisa lingkungan eksternal internal untuk memetakan stakeholder kita, siapa yang memang mendukung, siapa yang kemudian harus di approach, siapa yang harus dimitigasi dan seterusnya. Nah dari situ kemudian tadi setelah kita SWOT itu kan kita pakai TOS itu Pak, SWOT TOS itu Pak, dengan atau kita ketemu apa namanya matriksnya Pak, matriks langkah-langkah, jadi lebih real Pak ya. Jadi dari strength ini kemudian dari apa weakness ini, strength dan threat misalnya. Nah itu apa yang akan kita lakukan. Nah itu kan muncul matriks nanti Pak. Nah dari matriks itu nanti diterjemahkan menjadi detail action plan Pak, program kerja.
Nah, program kerja itu kemudian harus didukung oleh rencana kerja biasanya, Pak, kerja anggaran biasanya begitu, Pak. Oke. Nah, itu ya seperti itu, Pak. Biasanya gambaran Oke, saya. nanti saya jelaskan. Satu lagi pertanyaannya untuk pertanyaan kelompok ini. Di situ ada values, ada karakter, hubungannya itu. Bagaimana peran dari etika? Values itu kan bukan etika. Karakter atau behavior itu juga bukan etika. Nah, etika itu ada di mananya? Kita mengenal etika kan, code of conduct. Conduct itu kan, code of conduct itu kan isinya batasan-batasan etika kita harus bagaimana gitu ya dalam organisasi. Nah, di mana hubungannya antara values, etika, karakter atau behavior? Agak susah ya. Agak susah menerjemahkan itu. Oke. Boleh, Terima Pak, kasih. sedikit, Pak. Oke. Silakan, Habib Pak. Arif. Iya, Pak. Ini menurut yang saya pahami aja, Pak. Ya, Nggak ada teori nggak ada teori referensi sebelumnya. Mungkin saya coba review ulang lagi, Pak. Pertanyaannya tadi, bagaimana peran dari etika ya, Pak, terhadap value dan karakter atau behavior ya, Pak ya? Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, Pak, kalau peran dari etika itu sebenarnya dapat membentuk nilai-nilai ya, Pak. Maksudnya etika itu berkontribusi dalam membentuk nilai-nilai seseorang atau apa ya, SDM di mana nilai-nilai etika seperti kejujuran, kemudian integritas, mungkin juga empati terhadap soal-soal yang antara bos dan atau terhadap senior dan junior tadi, Pak, itu juga bisa dijadikan apa ya, landasan dari banyak nilai pribadi dan organisasi, Pak. Terus satu lagi sih, Pak, kalau dari saya hubungannya etika bisa juga menjadi panduan perilaku ya, Pak, panduan perilaku. Contohnya itu etika dapat memberikan panduan tentang gimana perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Karena pada saat individu itu harus misalkan dihadapi dengan situasi mengambil keputusan, etika tersebut mungkin bisa membantu memberikan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Mungkin kalau jawaban dari saya itu sih, Pak, dari kelompok kami, Pak. Oke. Sedikit, Nanti kita mungkin bahas. teman-teman ada yang nambahin juga. Iya, Pak, maaf. Jadi gini ya, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya pertama Anda paham dulu definisi-definisinya, kemudian melihat hubungan-hubungannya, tapi kemudian yang paling penting bagaimana Anda mensimplify hubungan-hubungannya itu yang mudah dipahami orang. Kalau di S1, Anda tahu teorinya ya udah gitu. Tapi kalau Anda sudah lebih tinggi lagi, ini kekuatan Anda adalah bagaimana mensimplify suatu kasus, suatu teori untuk mudah dipahami orang. Oke, saya akan jelaskan. Saya akan pakai slideshow. Silakan keluar dulu.
Nah, ini adalah cara bagaimana Anda mensimplify pertanyaan vision, mission, goals. Tadi rumusannya udah banyak sekali, tapi intinya apa sih? Visi itu gambaran yang besar tentang masa depan yang ingin dicapai. Gambaran atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Jadi potret masa depan itu seperti apa sih gitu. Contohnya kalau saya waktu di Bali dulu menerapkan visi distribusi Bali adalah world class services gitu. Jadi bagaimana kita mencapai suatu kondisi di mana layanan PLN di Bali itu adalah setara dan world class. Jadi gambaran besar tentang masa depan. Kemudian misinya apa? Langkah-langkah atau step by step menuju visi tadi. Jadi ada gambaran besarnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah menuju ke sana? Itu misinya. Kemudian goal adalah target-target yang ditetapkan, bisa setahun, bisa 3 tahun, agar misi itu bisa dijalankan mendukung visi. Jadi kalau Anda ditanyain visi, misi, itu apa? Visi itu adalah kondisi masa depan yang ingin Anda capai. Misalkan kalau di Indonesia Emas 2045 gitu, itu visi. Bagaimana mencapai visi itu? Antara lain dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang berkualitas, terus penyediaan tenaga kerja, itu misi. Tapi visinya adalah Indonesia Emas 2045. Nah, yang penting Anda bisa menghubungkan dengan simple. Nah, Peter Drucker bilang the best way to predict the future is to create it. Jadi kalau kita ingin menciptakan masa depan, ciptakanlah. Nah, ada satu pertanyaan ya. Banyak perusahaan mempunyai visi. Banyak orang mempunyai visi. Tapi kadang-kadang visi itu nggak dipahami oleh karyawannya. Visinya apa? Dia baca aja, bla 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 bla. Terus gimana menerjemahkan visi itu? Karyawannya nggak ngerti. Kenapa sampai nggak ngerti? Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa mempunyai visi saja tidak cukup. Jadi Anda mengetahui visinya, bisa menetapkan visinya, tapi bagaimana agar karyawan itu paham mengenai tujuan dari visi itu. Ini salah satu tulisan yang saya ambil. Anda punya visi bagus, roadmap-nya jelas, kapasitas leadership-nya bagus, tetapi banyak pemimpin gagal membawa organisasinya bertumbuh mewujudkan visi tersebut. Kenapa? Karena tidak didukung oleh anggotanya atau anggotanya resisten. Kenapa tidak resisten? Kenapa tidak didukung? Kenapa resisten? Karena anggotanya nggak ngerti. Hasil riset menunjukkan 70% ajakan pemimpin tidak diterima anggotanya. Ini riset ya. Ajakan pemimpin atau visi yang ditetapkan oleh pemimpinnya tidak dipahami oleh anggotanya. Kenapa? Masalahnya apa? Istilahnya karena tidak buy-in. Karena tidak dipahami visi itu. Buy-in diperlukan agar visi dipahami seluruh anggota.
Nah, biasanya penolakan terhadap suatu visi sifatnya emosional. Tidak yakin akan tercapai. Karena dengan mewujudkan visi itu, kita harus belajar lagi dari awal. Pengalaman saya menetapkan visi World Class Services di Bali, itu ya sama. Kita jelaskan, belum tentu semua orang paham. Jangan bosan-bosan menjelaskan. Kemudian setiap tahun kita jelaskan, ini targetnya, ini yang sudah tercapai, ini yang masih sisa, ayo kita jalankan terus. Jadi mengajak, buy-in itu penting. Dan itu harus menyentuh hati. Nah, batu sandungan tidak buy-in itu adalah komunikasi. Kalau Anda jadi pemimpin komunikasinya jelek, nggak akan bisa menggerakkan anak buah. Katanya kepemimpinan zaman sekarang itu penuh adalah a contact sport. Jadi kontak-kontak langsung dengan masing-masing. Kemudian ini saya ambil dari John Picotter. Change is more easily accepted when leaders try to reach people through both the head and the heart. Jadi kalau ingin merubah sesuatu atau mengajak anggota itu untuk ikut apa yang ditetapkan visinya oleh pemimpinnya, jangan hanya kepalanya yang disentuh, tapi hatinya juga disentuh. Jadi harus diajak berkomunikasi, dijelasin, diajak lagi, dijelasin lagi. Harus both the head and the heart. Itu teorinya. Nah, keuntungan mempunyai visi tadi sudah dijelaskan, Anda bisa baca sendiri. Nah, yang penting sebetulnya visi itu menginspirasi bawahannya, kemudian berdampak positif pada praktek visi di lapangan. Ini nanti Anda baca sendiri aja. Nah, kemudian pertanyaan saya tadi, bagaimana visi itu bisa diterjemahkan menjadi program kerja? Nah, ini Pak Joko pasti masih ingat nih gambar ini. Gimana Pak Joko? Joko Pitoyo. Bagaimana visi ini diterjemahkan menjadi program kerja? Tahapannya apa saja di sini? Ya Pak. Silakan, apa saja dari visi ini harus apa dulu sampai dengan program kerja. Jadi, Karena kalau nggak gini, program kerja ya. Anda bisa ngawur nih kalau langsung ke program kerja. Ada tahapannya. Tadi sudah dijelaskan andal itu ada SAIDI, terus berapa targetnya dan seterusnya. Kira-kira gimana terjemahannya nih? Ayo Pak Joko. Ya, baik Pak. Jadi yang pertama ini mengenai people-nya dulu. Jadi SDM-nya harus disiapkan dulu, Pak. Jangan yang kiri, yang kanan aja. Nanti Anda bahas OPI nanti yang kiri. Oh ya. Baik, jadi kalau program kerja memang tadi teman-teman juga sudah sempat menyinggung. Jadi memang harus dilihat dulu ya kondisi saat ini seperti apa. Lalu goal-nya ke depan ini maunya seperti apa. Nah kan nanti sudah ketemu gap-nya Pak. Begitu sudah ketemu gap, lalu dianalisis ini. Dianalisis ya bisa menggunakan RCPS misalnya Pak. RCPS, nah ini apa sih yang menyebabkan gap itu terjadi. Nah setelah ketemu gap-gapnya, nah baru bisa dicarikan solusi-solusinya. Dan itu nanti otomatis ngikut ya resource-nya yang diperlukan apa saja akan ketemu Pak di situ. Demikian Pak. Oke, tadi siapa tadi yang menjelaskan dari visi andal misalkan itu. Ada SAIDI. SAIDI itu apa sih dari andal? Nah, itu disebut indikator. Jadi revisi ini
katakanlah andal gitu ya. Indikatornya apa sih? Salah satunya SAIDI. Kalau di pembangkit namanya effort. Atau kalau di distribusi, transmisi ada TLOD, TROD Pak, transmisi. ada. Itu indikator namanya. Ya. Nah, kalau sudah Anda tetapkan indikatornya, TROG, apa namanya, SAIDI, targetnya berapa, sasarannya berapa. Sasaran berapa dulu. Nah, untuk membuat pekerja nggak bisa sasaran langsung program kerja. Nggak bisa, sasaran langsung program kerja itu nggak bisa. Sasarannya misalkan susut transmisi, misalkan 3% gitu ya. Berapa sekarang transmisi susutnya ya? 3%? Katakanlah 3%. Kondisi sekarang berapa? Nah, kita harus tahu gap-nya berapa. Sasaran misalkan 3%. Kondisi sekarang adalah 5%. Jadi ada gap. Nah, bagaimana mengisi gap 2% tadi? Itu baru dibuatkan strateginya. Kalau sudah strateginya ada, buatkan roadmap-nya. Karena tidak bisa visi itu dicapai dalam setahun gitu kan, enggak, 5 tahun. Roadmap menuju 5 tahun itu seperti apa. Nah, dari roadmap itu baru diterjemahkan menjadi program kerja. Biasanya program kerja itu tahunan. Jadi saya ulangi, dari visi tidak bisa langsung ke program kerja. Tapi visi harus diterjemah dulu indikatornya apa. Nah, indikator yang sudah ditetapkan itu sasarannya berapa. Untuk mencapai sasaran ini, kita harus menghitung pencapaian kita saat ini berapa. Nah, tahulah gap-nya. Nah, setelah tahu gap untuk mencapai visi tadi, baru kita bisa membuat strateginya apa. Dari strategi itu, baru kita bisa buat roadmap-nya, baru buat program kerja. Itu kira-kira. Ini yang praktek di lapangan itu, ini sering saya pakai. Karena tidak bisa Anda langsung visi terus program kerja itu nggak bisa. Bisa ngawur kemana-mana. Ya, itu guide saya. Ada pertanyaan mengenai program kerja, visi? Izin Bapak. Ya. Ya. Nah, terkait program kerja tadi Pak. Jadi kan kemarin juga sempat diskusi di kelompok kami. Jadi dengan kondisi yang perusahaan sekarang Pak, jadi kita dituntut untuk membuat semacam semua broker itu harus berbasis risiko Pak. Jadi memang entah itu yang sifatnya jangka pendek, menengah, panjang itu sudah di apa ya, semacam basicnya adalah risiko. Ya. Bahkan juga sekarang apakah itu juga merupakan bagian dari penerjemahan visi ya? Karena memang di dalam profil risiko perusahaan itu sudah jelas di sana ada indikator yang ingin kita capai apa, kemudian gap itu adalah semacam kontrak existing-nya sekarang apa, dan yang kita inginkan targetnya apa, sudah ada di sana semua Pak. Ya. Bahkan juga roadmap pun juga terkadang juga sudah dicantumkan di sana sebagai dasar untuk membuat broker-broker yang memang lebih nendang lah. Apakah profil risiko itu juga bagian dari penerjemahan visi ya Pak ya, untuk yang model-model sekarang itu? Ya, kalau mau dimasukkan manajemen risiko, itu adanya di sebelum strategi. Jadi kita punya indikator, dari indikator ada sasaran, terus sasaran yang ingin kita capai, kita punya gap. Dari gap itu ada beberapa pilihan untuk mengisi gap tadi agar visi tercapai.
Nah, pilihan-pilihan itulah yang kemudian dilakukan manajemen risiko. Dihitung risikonya yang mana paling kecil, risikonya paling rendah. Nah, setelah dihitung risiko, baru ditetapkan strategi apa yang mau dipakai. Jadi manajemen risiko itu sebelum strategi. Kan strategi bisa macam-macam alternatif ya. Dari macam-macam alternatif ini tentu harus dihitung risikonya masing-masing berapa. Nah, misalnya gini ya, contoh yang saya baru baca. Di Bali misalkan, itu jalannya mulai macet dari satu daerah di Canggu ke bandara. Itu gimana caranya membangun suatu akses transportasi agar lebih lancar. Pilihannya macam-macam. Bisa jalannya diperlebar, bisa bikin jalan tol, atau bisa bikin jalan bawah tanah. Nah, masing-masing pilihan itu, pilihan yang mau dipakai itu dibuat kajian risikonya. Kalau melebarkan jalan, ya biayanya berapa? Kalau membuat jalan tol, biayanya berapa? Nah, terus membuat LRT, itu biayanya berapa? Itu kajian risikonya ada dulu. Baru dibuat, oh ini strateginya. Gitu. Masuknya di situ, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Makanya sekarang ada Direktur Manajemen Risiko. Itu kan bekas GM-nya P2B itu, Pak Suroso. Pak Suroso, ya Pak. Ada lagi pertanyaan? Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai values. Nah, tadi saya tanya, bagaimana hubungan perilaku, sikap, dan values. Sebetulnya ada satu lagi, yang namanya belief, keyakinan. Nah, tadi dijawab, oh ini begini, ini pengaruhnya berpengaruh ya, tapi mana duluan, mana belakangan gitu. Ini saya ambil dari personal behavior concept. Attitude is internal, behavior is external. Jadi menurut teori ini, manusia itu bertahap mulai dari belief, keyakinan. Dari keyakinan itu dia menghasilkan nilai-nilai. Dari nilai-nilai yang dia punyai, itu dia memiliki sikap. Jangan dibalik ya. Sikap dulu baru nilai-nilai enggak. Nilai-nilai dulu baru sikap. Kemudian dari sikap itu muncullah behavior atau perilaku. Nanti saya kasih contohnya. Ini terjemahannya. Beliefs itu apa yang kamu anggap benar. Values itu apa yang penting. Attitude itu bagaimana Anda men-treat orang lain atau menyelesaikan suatu situasi. Kemudian dari situ baru behavior. Bagaimana Anda beraksi, how you act. Nah, gimana pengertian ini? Nah, sekali lagi saya ulangi, saya ingin Anda paham mengenai bagaimana mensimplify suatu pengertian-pengertian ini dan hubungannya seperti apa. Mari kita lihat contohnya sekarang. Kalau pakai teori gunung es, values, beliefs, attitude, itu ada di bawah permukaan. Jadi ada di dalam diri Anda. Internal. Behavior itu eksternal. Perilaku yang Anda lihatkan kepada orang lain. Ini teori gunung esnya. Nah, pertanyaan dari bagaimana mengatur perilaku dan etika karyawan?
Nanti kita lihat. Kita lihat contohnya dulu. Belief adalah keyakinan yang kita anggap benar. Ini biasanya dasar-dasar agama ada di sini, atau budaya ada di sini, atau pengalaman yang ditunjukkan oleh orang tua ada di sini. Nah, dari belief itu muncul values, sesuatu yang kita anggap penting. Kemudian dari values itu muncullah attitude. Bagaimana kita bersikap dengan kondisi tertentu. Terus behavior, bagaimana kita menerapkannya dalam tindakan kita sehari-hari. Nanti saya kasih contoh biar agak jelas ya. Belief adalah, contohnya berbohong adalah perbuatan berdosa. Ini di agama ada, di budaya kita ada, di daerah tertentu memakai ini. Di semua agama juga sama. Berbohong adalah perbuatan berdosa. Itu belief. Dari belief atau keyakinan itu tentu kita memiliki values atau nilai-nilai. Karena berbohong adalah dosa, maka kita harus jujur, berintegritas. Itu values. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kegiatan sehari-hari. Kita punya sikap. Dengan jujur, berintegritas itu, sikap kita apa? Dengan values jujur, berintegritas itu, sikap kita apa sih? Nah, mendukung deklarasi integritas data, integritas personal. Misalnya zaman saya tuh no swap gitu ya. Zamannya Pak Dahlan itu. Mendukung, ini sikap ini. Jadi kalau Anda mencari data, Anda punya sikap, data itu harus berintegritas. Personal itu juga harus berintegritas. Nah, dari sikap ini muncullah tidak korupsi, tidak gratifikasi, membuat laporan dengan data valid dan nyata. Ini perilaku ini. Jangan karena ingin kinerja bagus, terus ya diakalin lah. Nah itu Anda tidak punya sikap namanya itu, tidak punya integritas data. Anda tidak punya nilai-nilai kejujuran. Berarti Anda melanggar belief Anda. Ini pengertian contoh kesehariannya. Nah, behavior karyawan diatur dalam pedoman perilaku, code of conduct. Biasanya diisi do and don't perusahaan. Jadi behavior ini diatur di dalam code of conduct atau pedoman perilaku atau do and don't perusahaan. Ya, itu pemahaman atau pengertian dari values, beliefs, attitude, sama perilaku. Ada pertanyaan? Saya percaya kalau teman-teman di UIT ini agak susah nerimanya. Oke, silakan. Pak, berarti attitude itu kan sebenarnya sama-sama behavior ya Pak ya? Sikap kan ya, attitude kan sikapnya. Kalau behavior itu bukan berarti wibawanya ya Pak, tapi lebih kayak apa ya? Langsung ada tindak lanjutnya gitu, kayak tidak ini, langsung yang dilihat sama orang-orang ya Pak. Tapi kalau attitude itu sikap kita, begitu ya Pak ya? Iya. Sini contohnya ada deklarasi, oke, saya dukung. Integritas data harus ada. Personal harus jujur. Itu sikap. Tapi begitu behavior, begitu Anda dikasih
suap gitu ya, memasukkan suatu pasal dalam RKS misalkan agar si A menang, si B menang gitu, itu perilaku. Nah, sikap itu bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kalau Anda punya sikap terbuka gitu ya, boleh-boleh. Nah, itu Anda akan dikejar dicoba untuk diberi gratifikasi. Tapi kalau Anda menyatakan bahwa saya tidak bisa, itu adalah sikap. Orang tidak akan datang ke tempat Anda untuk memberikan gratifikasi. Jadi behavior atau perilaku itu adalah action yang sudah dilakukan. Kalau attitude itu baru sikap di dalam. Ada lagi? Lanjut ya. Nah, ini apa ini namanya? Akhlak itu apa sih? Hah? Core values, Pak. Ini values ini. Ini bukan sikap, ini values. Saya nggak terjemahkan, saya nggak jelasin lah ini. Udah banyak kali orang cerita mengenai ini. Nah, terjemahan adalah akhlak itu core values. Kemudian ada panduan perilaku, kemudian contoh perilaku. Ini sama. Kalau gambar tadi itu values-nya di bawah, kalau di sini values-nya di atas, perilakunya di bawah. Sama aja pengertian. Jadi ada core values, ada pedoman perilaku. Ini disingkat ini. Nah, pertanyaan berikutnya, karena kita belajar MSDM. Bagaimana hubungan antara 7 pilar manajemen sumber daya manusia dengan values dan visi? Nah, kita harus lihat lagi gambar ini. Jadi values itu ada di payungnya 7 pilar. Jadi values itu dan code of conduct itu ada di payungnya 7 pilar MSDM. Sedangkan goals-nya, tujuan terakhirnya adalah visi. Jadi values, visi itu juga bisa harus diterjemahkan dalam menerapkan 7 pilar MSDM. Jadi values perusahaan, visi perusahaan itu jadi acuan dari penerapan 7 pilar MSDM. Kira-kira gitu Bu ininya, pemahamannya, pengertiannya. Nah, kalau dalam balance scorecard, itu di mana ininya? Posisi value sama visinya di mana? Ayo coba Heri Suprianto. Siapa? Tadi ada kelompok kedua. Di mana posisi dari values dan visi dalam konteks balance scorecard ini. Iya, Pak. Jadi Silakan. untuk yang visinya itu ini Pak ya, increase ROC itu Pak, itu XX% itu Pak.
Pernah Kemudian belajar ini balance scorecard nggak? belum sih Belum. Pak, secara spesifik Pak. Iya Pak. Nah, jadi balance scorecard itu intinya gini. Untuk mencapai suatu tujuan perusahaan itu ada 4 perspektif penting yang dimiliki oleh perusahaan. Yang paling bawah itu learning and growth perspektif. Kemudian di atasnya ada internal perspektif, kemudian di atasnya lagi customer perspektif, kemudian financial perspektif. Nah, bawah sampai atas ini selalu punya hubungan gitu. Ini ada panah-panahnya. Ini disebut balance scorecard. Nah, balance scorecard gambar ini disebutnya strategy map. Kalau orang ngomong strategy map itu ya balance scorecard ya ini. Nah, di mana posisi visi dan values tadi yang kita pelajari. Karena belum belajar balance scorecard ya. Jadi pengertian values dan visi itu bisa dilihat begini. Jadi yang paling atas ini adalah visi dan goals, tujuan. Antara lain ya berapa produktivitas pegawai misalkan gitu. Nah, kalau values-nya ada di bawah. Values, behavior, culture itu di bawah. Karena dalam perspektif learning and growth ini umumnya ngurusin SDM. Jadi dalam saya dulu menjelaskan OPI, ini juga 3. 1 MCL di sini, SDM-nya, people system. Yang kedua tuh proses sistem itu customer perspektif dan internal perspektif, itu proses sistem. Ini performance system. Itu finansial ujung-ujung. Nah, ini semua base-nya adalah people system. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke PR berikutnya? Izin Pak, boleh bertanya Pak? Silakan. Mungkin Pak terkait nilai perusahaan Pak ya, atau value perusahaan. Kebetulan saya udah 2 window lah ya di PLN ini. Jadi beberapa kali PLN kan mengalami perubahan tata nilai Pak ya. Ya. Mungkin waktu dari saya masuk itu kita kenal ada SIPP Pak ya. Ya. Gitu. Baru mungkin di 5 tahun terakhir itu setahu saya udah 3 kali berubah. Mulai dari PLN terbaik, baru sempat juga yang I Promise ya, ini mungkin teman-teman juga tahu. Baru terakhir Akhlak Pak ya, begitu. Ya. Pertanyaan saya, kapan perubahan nilai itu dilakukan dan siapa Pak yang menentukan sebenarnya nilai-nilai perusahaan itu Pak, begitu. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Yang menentukan nilai-nilai perusahaan itu adalah menentukan ya, memutuskan. Iya Pak. Adalah pemimpin perusahaan. Tetapi masukannya diambil dari nilai-nilai yang ada di perusahaan itu. Tidak ujuk-ujuk datang, gini loh, enggak. Dia harus lihat dulu di dalamnya ada apa. Soal visi berubah itu ya tergantung pemimpinnya saat itu. Makanya kalau di BUMN itu sering berubah-berubah karena pimpinan datang dari mana-mana.
Nah, tapi di suatu perusahaan swasta, itu biasanya pemegang sahamnya mayoritas apalagi ya, itu kan satu orang atau satu kelompok orang lah. Nah, nggak akan berubah-ubah. Nah, kalau dia punya visi yang baru, si CEO-nya, dirutnya perusahaan itu harus lapor kepada komisaris. Komisaris itu adalah pemimpin pemegang saham. Nah, kalau pemegang saham tidak setuju, tidak bisa. Value visi dari perusahaan itu dirubah atau nggak bisa. Kecuali CEO-nya itu bisa menjelaskan bahwa ini loh Pak, dalam 10 tahun ke depan ada tantangan untuk digitalisasi misalkan. Ada transaksi energi misalkan. Nah, ini visi kita harus dirubah gitu. Nah, itu harus kesepakatan antara CEO dengan pemegang saham, komisaris. Tapi basisnya adalah kondisi lingkungan, nilai-nilai yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana kalau visi itu berubah? Nah, ini pengalaman saya dulu. Saya di Bali itu dulu masuk tahun 2000, belum ada SIPP. Jadi kita buat sendiri nilai-nilai perusahaan PLN di Bali itu apa sih? Nah, untuk menetapkan nilai-nilai apa, saya sebagai GM waktu itu tidak bisa langsung menetapkan nilainya ini loh, nggak bisa. Nah, kita kumpulkan dari beberapa kelompok orang yang kebetulan waktu itu kita mengadakan workshop untuk high level. Tiap kelompok workshop itu saya minta apa nilai-nilai yang menurut Anda patut dianut. Gitu. Ada 9 kelompok nilai. Akhirnya kita kristalisasi dari nilai-nilai itu, baru kita tetapkan. Ini loh nilainya. Jadi sumbernya adalah nilai dari yang dianut oleh karyawan. Nah, waktu itu kita tetapkan tahun 2001-2002 gitu ya. Itu namanya IKUT, peduli dan jujur gitu. Integritas, kebersamaan, unggul, peduli, terbuka, peduli dan jujur. Itu kita terus pakai. Sampai kemudian muncul SIPP. Saling percaya, integritas, peduli, dan pembelajar gitu ya. Nah, gimana menyikapi perubahan ini? Ya saya petakan aja. Oh ternyata nilai-nilai yang kita anut sebelumnya, sebelum ada SPP itu, sebenarnya identik aja. Namanya aja yang berbeda, istilahnya yang berbeda. Yang kita ganti dengan SIPP, kita jelasin. Dulu kita pakai ini, sekarang pakai ini, intinya sama, yuk terus gitu. Tapi sekarang namanya SPP. Nah, waktu siapa diganti ya? Pak Sofian Basir ya. Jadi PLN terbaik gitu. Kemudian ganti lagi ke Nahla. Nahla itu kan karena BUMN yang minta, bukan si PLN-nya yang minta. BUMN-nya. Pemegang saham perusahaan yang minta seperti itu. Intinya menurut saya sama aja. Cuma ada perubahan-perubahan sedikit. Cara memandangnya aja yang beda-beda. Gitu, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut dengan PR sekarang. Seperti biasa. Sorry. Nah, kemarin itu, minggu lalu, PR kita adalah bagaimana respon bawahan terhadap kondisi yang dihadapi ketika dia bersama-sama dengan pembimbingnya. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana respon atasan ketika anak buahnya memberikan usulan.
Jadi ceritanya gini, seorang karyawan bawah menulis usulan via email kepada atasannya, seorang direktur suatu perusahaan yang sangat sibuk. Sang atasan atau sang direktur posisinya 3 level di atas karyawan tersebut. Jadi 3 level. Nah, pertanyaannya, kalau Anda sebagai atasan atau sebagai direktur, bagaimana kemungkinan respon yang Anda bisa berikan terhadap usulan karyawan tersebut yang disampaikan lewat email? Ya, misalkan Anda manajer di suatu, kalau manajer di bawahnya apa ya? Asmen sekarang. Manajer, asmen, terus apa? Tim leader gitu ya. Manajer, asmen, tim leader. Terus di bawahnya ada pegawai biasa. Nah, kalau pegawai biasa nulis email ke Anda, nah gimana meresponnya? Dalam konteks ini, konteks pertanyaan ini. Direktur, kemudian di bawah direktur ada GM, di bawah GM ada manajer, di bawah manajer ada asmen. Nah, si asmen nulis email kepada direktur. Bagaimana kemungkinan respon atasan atas usulan karyawan 3 level di bawah dia? Tuliskan urutan kemungkinan respons sang atasan dari yang paling rendah, mengecewakan si pembuat email ya, sampai dengan yang paling tinggi, yang melampaui ekspektasi karyawan tersebut. Kemudian apa dampak respon atasan tersebut kepada karyawan? Kedua, ini biasa 2 hari kirim lewat email ke saya. Nah, yang kedua, PR kelompok. IQ dan EQ dalam dunia kerja, karir. Dalam teori psikologi, kita mengenal beberapa jenis kecerdasan atau intelijensia. Ada kecerdasan intelektual, biasanya diukur dengan IQ. Ini ukurannya ya. IQ itu ukurannya. Kecerdasan emosional, EQ, dan kecerdasan spiritual, SQ. Ada juga yang menetapkan ada teori organizational intelligence. Nah, pertanyaan menurut kelompok Anda, bagaimana peran IQ dan EQ dalam mendukung keberhasilan dunia kerja karir? Jelaskan kenapa perannya seperti itu. Itu 2 pertanyaan itu. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ya, intinya Pak, pertanyaannya. Ya. Semua PR ini baik individu maupun tim harus dijawab dengan metode yang PBL juga kah? Problem based ini? Nggak harus begitu. Kalau ini ya, kalau personal itu dijawabnya pakai PBL. Jadi problemnya apa, analisis Anda apa, kemudian alternatif urutan kemungkinan jawabannya apa, dan apa yang Anda pilih. Pakai PBL kalau ini. Ya Pak, terima kasih. Kalau ini pertanyaan terbuka ini. Kalau itu kasus tadi. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan Anda bisa menambah
wawasan. Tapi saran saya sekali lagi, upayakan menjawab itu dengan simpel. Jangan teorinya panjang lebar, itu nanti Anda nggak pegang kepalanya itu. Anda pegang buntutnya doang, nggak pegang kepalanya. Tapi kalau Anda bisa mensimplify, itu Anda pegang kepalanya. Tapi mensimplify-nya dengan benar. Bisa dengan chart, dengan segala macam boleh. Itu ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak Nana. Selamat malam. Malam. Itu ya.